kasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saatnya kita akan memulai kebaktian kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri, tanda penyerahan kita kepada Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Takkan ku miliki harta kekayaan yang sungguh berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Takkan ku miliki harta kekayaan yang sungguh berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami sungguh mengakui bahwa apa yang kami punya sebenarnya tidak layak untuk dipersembahkan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau kami ada sampai detik ini semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau kami bisa layak di hadapan Tuhan, itu oleh karena darah Kristus yang menyucikan dan menguduskan kami. Saatnya Tuhan kami persembahkan tubuh jiwa roh kami untuk lebih memuji dan menyembah Engkau saat ini. Kami percaya dari awal pertengahan sampai akhir yang Kau akan menyertai kami dan memberkati kebaktian kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelukis cakrawala, Bapak Ibu masih tetap berdiri ya. Sambil tepuk tangan atau salaman dengan kanan kiri silakan. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, memilik kehidupan.
Dia adalah yang terbaik dalam hidup kita. Masih tetap berdiri Bapak Ibu? Atau silakan duduk bagi yang sudah lelah silakan. Tetapi kita yang masih kuat masih tetap berdiri. Gembala baik bersuling dan merdu. Pada saat ini kita berdoa. Bapa kami kembali datang di hadapan Tuhan untuk mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Engkau berkati setiap dana yang kami kumpulkan dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan melalui bendahara gereja agar kiranya diberikan hikmat untuk mengelolanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku punya visi itu bangsa ini. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa. Oleh iman bangkitlah negeriku. Ku punya visi
Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan. Ku tak dapat lupakan. Biarlah Tuhan melihat hati seorang hamba dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Kami sungguh buka hati dan pikiran kami akan firman Tuhan. Dan kami sungguh yakin bahwa firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga.
Shalom jemaat sekalian, keluarga besar GKMI Bukit Hermon. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online pada saat ini untuk keluarga besar gereja kita di GKMI Bukit Hermon pada hari ini, Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020 ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, selanjutnya kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga untuk kesempatan ibadah online pada saat ini. Bagi keluarga besar gereja kami, GKMI Bukit Hermon, kami mohon kuat kuasa Roh Kudus bekerja dalam diri hamba-Mu, tetapi juga dalam diri segenap anggota jemaat-Mu yang bersama-sama kami berdoa beribadah pada hari ini. Tuhan, Roh Kudus menolong kami untuk segala berkat-berkat yang terbaik. Kami tolak kuasa si jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, keluarga besar GKMI Bukit Hermon, pada saat ini hari Minggu 24 Mei tahun 2020, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah online kita ini. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 11 ayat 2 sampai 6. Kitab Injil Matius pasal 11 ayat 2 sampai 6, demikian firman Tuhan. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara kalian, yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya, lalu melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara, apabila ada orang mengatakan tentang penjara, tentu banyak hal yang tidak menyenangkan ada di dalam benak kita. Orang yang di penjara hidupnya pasti juga berbagai macam problematika. Setelah keluar dari penjara juga biasanya akan mengalami berbagai macam problematika. Satu hal yang mereka alami kalau keluar dari penjara, tentu akan disingkirkan oleh masyarakat secara sosial. Itu pada umumnya pasti akan terjadi demikian. Nah, saudara sekalian, pada saat ini kita akan berbicara tentang orang yang di penjara. Yang di penjara dalam topik kita pada saat ini adalah Yohanes Pembaptis. Apakah saudara tahu mengapa dia di penjara? Kalau kita sering baca firman Tuhan, tentu kita tahu mengapa dia di penjara. Apalagi di gereja kita yang sangat menekankan untuk rajin baca Alkitab dalam program Ayo Baca Alkitab. Tentu kita tahu Yohanes Pembaptis dipenjara oleh Herodes karena Yohanes Pembaptis menegur Herodes. Mengapa ditegur? Karena dia menikahi istri daripada adiknya. Adiknya namanya Filipus. Istri adiknya namanya Herodias, dan itu dinikahi atau diambil menjadi istri oleh Herodes, dan oleh Yohanes ditegur, "Tidak layak kamu menikah istri daripada adikmu." Gara-gara dia ditegur, maka Herodes memenjarakan dia. Itulah sebabnya maka Yohanes dipenjara. Di dalam firman Tuhan ini, di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Tentu ketika di penjara dia sudah mendengar pekerjaan Kristus. Pekerjaan yang bagaimana? Mujizat demi mujizat diadakan. Orang mati dibangkitkan,
Orang lumpuh boleh berjalan, tuli mendengar, berbagai mujizat kepada orang miskin diberitakan kabar baik dan semua intinya adalah bahwa Yesus menjawab segenap pergumulan yang dihadapi oleh umat manusia pada saat itu. Tuhan Yesus bisa menjawab pergumulan itu. Nah, lalu ketika dalam kondisi itu, lalu Yohanes menyuruh murid-muridnya bertanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Saudara, pertanyaan ini sebenarnya mestinya bukan pertanyaan, karena Yohanes tahu persis bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dia adalah Mesias. Masih ingat ya, waktu Yohanes akan membaptis Tuhan Yesus di sungai Yordan, lalu Allah berbicara kepadanya, apabila ada Roh Kudus hingga pada seseorang, maka dialah orangnya, dialah Mesias itu. Lalu Yohanes sendiri melihat ketika dia akan membaptis bahwa Roh Kudus dalam bentuk burung merpati hinggap di dalam diri Tuhan Yesus. Lalu dia berkata, ya, di dalam Yohanes itu jelas dia katakan itu di dalam Yohanes 1, dia berkata ayat 32 dan 34, ya inilah anak Allah. Dia mengatakan, iya inilah anak Allah. Jadi dia sudah tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Lalu menjadi pertanyaan di sini adalah, mengapa dia menyuruh murid-muridnya untuk bertanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Sekali lagi saya ulangi, bukannya dia tidak tahu. Dia sudah tahu sebenarnya bahwa dia adalah anak Allah. Dan dia sudah tahu bahwa dia bermujizat luar biasa, berbuat pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa dahsyat. Nah, yang menjadi masalah di sini sekarang adalah, yang menjadi pergumulan Yohanes adalah merupakan kekecewaan. Dia kecewa. Engkau kan anak Allah yang hidup. Engkau yang bermujizat. Tapi mengapa engkau membiarkan aku di dalam penjara ini? Kira-kira seperti itu. Mengapa engkau membiarkan aku di dalam penjara ini? Kita kira seperti itu yang keluhan daripada Yohanes itu. Lalu Yesus menjawab mereka, saya ulangi ayat 4 ya. Pergilah dan katakan kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dengan perkataan lain, Yesus ingin mengatakan, ya jelaslah saya adalah Mesias yang dinantikan itu. Bukti bahwa saya Mesias, anak Allah yang hidup adalah tanda-tanda mujizat yang ada itu yang saya lakukan itu. Itulah tandanya. Artinya saudara sekalian, bahwa mujizat-mujizat seperti itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Lalu barangkali Anda berkata, bagaimana dengan nabi-nabi perjanjian lama? Ada Elisa, ada Elia, nabi-nabi yang lain, ya Yeremia, ya, dengan mujizat-mujizat yang ada, bagaimana dengan mereka? Nah, itu juga adalah mujizat yang terjadi oleh izin daripada Tuhan sendiri, kuasa Tuhan, bukan manusia punya. Nah di sini adalah Allah sendiri bermujizat. Karena Allah sendiri bermujizat, membangkitkan orang mati, orang kusta dibuat tahir, orang lumpuh berjalan, dan semuanya pada orang miskin dengan kabar baik, ya. Nah, itu tanda bahwa dia adalah Allah sendiri. Dan hal ini diketahui oleh Yohanes, dan dia merasa ditinggal sendirian. Engkau kan anak Allah, engkau kan bermujizat, tapi mengapa engkau biarkan aku di penjara ini? Kira-kira seperti itu keluhan daripada Yohanes, ya. Dia merasa yang mengeluh lah, ya. Dia merasa tidak adil. Saya kan mempersiapkan jalan bagi kehadiranmu. Saya persiapkan jalan. Nah, saya juga di penjara ini karena menyampaikan firman Allah kepada pelanggaran seorang raja. Tapi saya di penjara kok dibiarkan, sementara yang lain pihak engkau bisa bermujizat dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara sekalian, sebenarnya Yesus bukannya tidak mau, atau bukannya tidak mampu melakukan itu. Segala hal bisa bagi dia, karena dia adalah Tuhan. Lebih sulit mana kira-kira secara bahasa manusia? Membangkitkan orang mati atau membebaskan orang dari penjara? Tentu membangkitkan orang mati. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Orang sakit disembuhkan. Kepada orang miskin diberitakan kabar baik, semua macam itu. Apalagi sekedar membebaskan dari penjara. Tentu bisa. Ya, tentu bisa saja Yesus. Tapi Yesus tidak melakukan hal seperti itu. Nah, bahkan Yesus mengatakan di sini ayat 6 tidak melakukan seperti apa yang
dimaui oleh Yohanes. Tapi sebaliknya Yesus mengatakan dalam ayat 6, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah, saudara-saudara sekalian, ada suatu pelajaran yang mendalam sebenarnya dari pengalaman Yohanes ini. Karena sering juga dialami oleh orang Kristen pada masa kini. Kalau menjadi orang Kristen maka semuanya menjadi oke. Kita mengatakan seperti itu. Nah, ternyata tidak. Harus terjadi sesuai dengan daripada izin Tuhan. Ya, maunya Tuhan bagaimana, itulah yang harus terjadi. Ya, jadi menjadi peringatan kepada Yohanes. Kiranya engkau tidak menjadi kecewa walaupun kamu tidak bebas. Tidak bebas. Kamu jangan kecewa walaupun kamu tidak bebas. Saudara, saya sedikit teringat untuk suatu bukunya Rick Warren ya. Kita tahu semua Rick Warren itu Purpose Driven Life. Ada suatu statement dia, dan mungkin beberapa kali saya bawa dan beberapa kali bagi saya ini sangat-sangat berkesan juga ya. Nah, di situ dikatakan bahwa mengapa orang Kristen mengalami penderitaan dalam hidupnya? Jawaban Rick Warren dalam bukunya itu adalah supaya kita rindu kepada surga. Jadi harus mengalami penderitaan dalam dunia ini supaya kita rindu kepada surga. Kalau kita tidak menderita dalam dunia ini, Tuhan khawatir kalau kita terlalu asik dengan dunia ini dan kita lupa kepada Tuhan Yesus. Nah, itu sebenarnya. Jadi sebenarnya bagi orang Kristen adalah ketika kita mengenal Yesus itu sudah cukup lah. Saya mengenal Yesus itu sudah cukup. Nah, sudah cukup. Kalau saya mengenal Yesus dan saya mengerjakan tugas saya sebagai anak Allah, maka apa yang terbaik itu yang akan Tuhan jadikan, Tuhan izinkan terjadi pada saya. Dan saya tidak perlu khawatir akan hal itu. Nah, berbahagialah kita semua juga sebagaimana Tuhan mengatakan kepada Yohanes, ya. Berbahagialah orang yang tidak kecewa, ya. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku ketika mereka menderita. Ya. Ketika mereka menderita. Saudara, apakah Anda menderita? Masalahnya itu sekarang dalam pertanyaan kita. Tuhan, berbahagialah mereka yang tidak menolak aku ketika mereka menderita. Ya. Bisa kita katakan, ya, menderita. Bisa juga kita katakan barangkali tidak menderita. Tergantung kita melihat dari segi mana. Kalau saya ditanya kepada saya akan berjuang untuk mengatakan saya tidak menderita. Karena saya yakin yang saya alami pada saat ini pasti Tuhan tahu dan pasti Tuhan rancang menjadi suatu rencana yang terbaik bagi saya. Ya, tapi mungkin ada yang mengatakan, ya saya juga menderita. Ya, saya pikir itu tidak terlalu salah juga. Kita menderita supaya kita minta intervensi ilahi untuk menolong kita agar kita tidak menderita. Nah, oke saudara sekalian, itu dinamika kehidupan keimanan seorang Yohanes. Ya, dan kita belajar daripada Yohanes itu ini. Kalau Yohanes seperti itu, sangat dimungkinkan kita pun mengalami hal yang sama. Ketika kita merasa sudah berbuat baik, sudah melayani Tuhan dengan baik, dengan benar, lalu kita mengalami kesulitan, lalu kita protes. Saudara, cukuplah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu kita belajar pada saat ini. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Kalau kita sudah menuruti firman Allah, menuruti rencana Tuhan yang terbaik, percayalah, kita ini sebenarnya sedang dalam rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan itu baik bagi kita sekalian. Dan itu perlu kita amini dan imani dalam hidup kita sehari-hari. Nah, saudara-saudara sekalian, dari keseluruhan firman Allah ini, secara sederhana, 3 hal saya sebutkan secara cepat pada saat ini. Bahwa, ya, yang pertama adalah bahwa tanda bahwa Yesus adalah Allah, bahwa Yesus adalah Mesias, adalah bahwa dia bermujizat. Bermujizat. Bahwa dia bermujizat. Mampu melakukan apa saja, tidak ada yang mustahil bagi dia. Itu sudah pasti. Dengan tanda itu, maka dia adalah anak Allah. Dia adalah Mesias. Seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi, kasih tahu kepada gurumu, kepada Yohanes, ya, orang buta melihat, ya, orang lumpuh berjalan, ya, kepada orang miskin beritakan kabar baik. Itulah tandanya, orang mati dibangkitkan. Tandanya bahwa saya adalah yang ditunggu-tunggu itu, Mesias, yang diurapi, yang dipilih menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Ya, itu adalah saya. Itu tandanya, itu tanda. Nah, lalu bagaimana dengan anak-anak Tuhan masa kini? Saya dapat berkat melalui persiapan firman Tuhan ini.
Bagaimana dengan anak-anak Tuhan pada masa kini? Apakah mujizat masih ada? Tentu mujizat yang pertama masih ada. Mujizat masih ada. Saya ingin bagi menjadi dua ya, dari firman Allah ini, yang buta melihat, orang lumpuh dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, kepada orang miskin diberikan kabar baik. Saya menjadi bagi dua, menjadi karunia khusus dan karunia umum. Kalau karunia khusus, ini contoh-contoh mujizat dalam arti pemikiran kita yang terjadi tidak secara umum gitu, menjadi secara khusus. Saya anggap ini menjadi mujizat khusus, misalnya membangkitkan orang mati. Masih mungkin tidak, ya bisa saja kalau Tuhan mau, ya. Lalu orang lumpuh berjalan, bisa. Orang buta melihat, semuanya bisa kalau Tuhan mau, kalau Tuhan mengizinkannya, karena mujizat itu berasal daripada Tuhan, ya. Jangan sampai manusia sekali-kali mencuri kemuliaan Tuhan, itu tidak boleh. Tapi yang kedua ini adalah karunia umum. Nah, di sini dikatakan karunia umum adalah kepada orang miskin ada kabar baik. Ini sangat minonate banget ini. Kepada orang miskin ada kabar baik. Miskin di sini dalam arti luas, berkekurangan dalam banyak hal. Barangkali dia lapar, barangkali dia haus, ia bisa dikatakan kategori miskin. Barangkali dia tidak punya pakaian, kategori miskin. Mungkin dia sakit di rumah sakit, kategori miskin. Tapi mungkin dia di penjara, dia kategori miskin. Nah, kepada mereka ini, ya, ada kabar baik. Nah, kita tahu, kalau ini umum, semua orang Kristen harus memiliki ini. Kalau yang tadi karunia khusus bagi orang tertentu, bisa menyembuhkan, berbuat mujizat dan sebagainya. Ini karunia umum. Kepada orang miskin diberikan kabar baik. Kabar baik di sini, kalau di dalam Matius pasal 25 ayat 40 dikatakan, ya, apa saja yang kamu lakukan pada saudaraku yang hina ini, kamu melakukannya untukku. Yang hina di situ, konteks di situ adalah yang lapar, yang haus, yang telanjang, menjadi orang asing, yang dipenjara dan orang sakit. Ada 6 hal di situ. Nah, itu adalah orang yang hina dalam konteks itu. Jadi kalau kamu memperhatikan mereka, mengunjungi orang sakit, orang dipenjara, memberikan makan pada yang lapar, minum pada yang haus, lalu memberikan pakaian kepada orang yang telanjang, maka sebenarnya kita sedang berbuat sesuatu untuk Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak melakukan itu, maka kita tidak berbuat sesuatu kepada Tuhan. Dan semua orang Kristen sudah seyogyanya harus berbuat sesuatu kepada orang lain. Apabila kita tidak berbuat sesuatu, maka sebenarnya kita bukan orang Kristen. Karena kita tidak berbuat apa kepada Tuhan Yesus. Saudara, saya sangat bangga dan bersyukur kepada Tuhan untuk kebersamaan di antara keluarga besar GKI Bukit Hermon. Sudah 2 bulan ini kita boleh saling peka kepada jemaat yang lain secara sosial, ya. Nah, dengan bantuan-bantuan sembako kepada mereka yang karena coronavirus ini, ya, mereka jadi tidak bekerja dengan baik, tidak mendapat penghasilan yang baik, sehingga mengganggu banget untuk perekonomian mereka. Maka gereja kita bisa membantu, memberikan support kepada mereka berupa sembako dan ya ala kadarnya sekedar menopang akan kehidupan di masa-masa sulit pada saat ini. Menurut saya itu suatu kerjasama yang baik. Dan saya terus terang berbicara kepada seorang yang saya tahu, Pak, kalau Bapak ada berkat jangan segan-segan. Kita boleh memperhatikan jemaat kita yang lain. Saya pikir ini harus kita pertahankan sebagai jemaat GKI Minonet, ya, bahwa kita harus peka secara sosial seperti ini. Ini merupakan kabar baik sebagaimana Yesus sudah lakukan kepada orang-orang sekitarnya pada zamannya. Pada saat ini kita juga bisa melakukan karunia umum ini untuk memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan, menjawab apa yang mereka perlukan secara konkret pada masa-masa sulit pada saat ini. Ya, mari kita senantiasa berpegangan tangan untuk hal seperti ini, saling mendoakan dan saling mensupport satu sama lain, sehingga kita tak boleh menikmati kasih Allah melalui tindakan-tindakan sosial. Ketika kita berbuat sesuatu untuk saudara kita yang membutuhkan, sebenarnya kita sedang berbuat sesuatu untuk Tuhan Yesus. Dan ini adalah karunia umum untuk kita sekalian. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah perlu kita perhatikan dengan sesama. Walaupun Tuhan Yesus bermujizat, ya, mujizat yang seperti kita katakan tadi, mujizat yang tidak alamiah, tidak terjadi secara alamiah seperti itu. Misalnya orang buta, misalnya saya tidak sembuh pun, misalnya saya tidak mengalami apa yang saya inginkan pun, itu tidak masalah bagi saya. Yang penting kita pastikan bahwa kita sedang mengikut Tuhan Yesus pada saat ini.
Kalau kita pastikan kita sedang mengikut Tuhan Yesus, mari kita belajar percaya bahwa Tuhan sedang merendah kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Pastikan itu pikiran positif kepada Tuhan. Tuhan sedang merendah kita semuanya, membentuk kita semakin murni, semakin baik, semakin sesuai dengan maunya Tuhan. Itu, ya. Seorang Yohanes saja bisa jatuh seperti itu, dan kita tentu harus belajar dari pengalaman nabi-nabi zaman dahulu, orang-orang percaya pada zaman dulu, supaya kita boleh semakin hari semakin baik, semakin beriman, semakin hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau kita sudah mengikut Dia dengan baik, percayakan bahwa kita sedang ada dalam rancangan yang baik daripada Tuhan saat ini dan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati sekalian. Tetap semangat, keluarga besar Bukit Hermon. Pada akhirnya sebelum kita menutup di dalam doa kita akan mendengarkan dulu pujian kesaksian dari beberapa saudara, ya, yang sudah dipersiapkan beberapa ini, kiranya boleh memberkati kita sekalian. Siapa yang mau beritakan kabar selamat kepada jiwa yang telah sesat, berjuta jiwa digenggam si jahat, jikalau Injil tak didengarnya. Perintah Tuhan bunyinya, semua kuasa diberi padaku, pergi ke seluruh dunia, berikan Injil, aku selalu besertamu. Lihat di dunia pintu telah terbuka, hai umat Tuhan, bangkitlah segera. Umat Kristen yang sehati sejiwa, majulah dan kabarkan Injilnya. Perintah Tuhan bunyinya, semua kuasa diberi padaku, pergi ke seluruh dunia, berikan Injil, aku selalu besertamu. Dengarlah suara Allah mengajakmu, maukah kau terima juru selamatmu? Yesus telah mati untuk menebusmu, muliakan Dia Tuhan dan Rajamu. Perintah Tuhan bunyinya, semua kuasa diberi padaku, pergi ke seluruh dunia, berikan Injil, aku selalu besertamu. Baik saudara-saudara sekalian, mari kita akhiri penyampaian firman Tuhan ini dalam doa kita. Mari kita berdoa. Kami sudah mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Di masa-masa sulit, bahkan pada saat ini kami boleh bersyukur, karena kami boleh diingatkan terhadap pengalaman real seorang Yohanes Pembaptis, karena dia sudah merasa berbuat banyak untuk pekerjaan Tuhan. Ketika dia di penjara, dia menjadi kecewa. Tapi Tuhan mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak sampai kecewa karena peristiwa tersebut. Saudara-saudara kami dan kami semua, keluarga besar Bukit Hermon, tentu mengalami juga banyak peristiwa-peristiwa yang seringkali tidak sesuai dengan maunya kami. Barangkali kami merasa bahwa kami sudah melayani Tuhan dengan baik, sudah berbuat banyak untuk pekerjaan Tuhan, tapi kami masih diizinkan menderita. Ajar kami untuk rendah hati. Bagi kami adalah ketika kami mengikut Tuhan dengan baik, maka itu sudah cukup menjadi jaminan bagi kami bahwa Tuhan tidak pernah salah di dalam menolong, menopang, dan dalam menjaga kami. Sesungguhnya yang terbaik Tuhan selalu berikan kepada kami semuanya. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus,
Kami berdoa untuk jemaatmu sekalian pada saat ini. Masa-masa pandemi COVID-19 pada saat ini. Bahkan yang kami dengar dan kami tahu, semakin dahsyat pengaruhnya usah di negara kami Indonesia ini. Bahkan sehari untuk kemarin itu sampai hampir 1.000 orang yang terpapar COVID ini, yang baru. Bapa di sorga, sehingga bagi kami cara manusia merupakan suatu kekhawatiran. Namun demikian ajar kami untuk mengandalkan Tuhan Yesus dalam segenap kehidupan kami. Dengan takut akan Engkau, mencoba hidup waspada semaksimal mungkin, lalu pasrah kepada Tuhan, biar Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang menopang kami, dan pasti Tuhan akan memberikan segala berkat-berkat terbaik bagi kami. Secara ekonomi kami berdoa untuk jemaatmu semuanya. Tuhan pasti menolong mereka dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami percaya untuk keluarga besar GKMI Bukit Hermon yang memiliki sikap semakin peduli satu sama lain. Dalam 2 bulan ini kami boleh saling menopang dan kami boleh memberkati jemaat-jemaat kami yang membutuhkan. Bapa di sorga, karena kami saudara, karena kami semua adalah anak-anak Tuhan. Kami tidak hebat Tuhan, tapi karena Tuhan memberikan hati kepada kami, Tuhan memberikan berkat bagi kami, dan kami rindu masing-masing berbagi kepada keluarga besar jemaatmu semuanya. Kami berdoa bagi mereka yang barangkali kurang sehat pada saat ini, pelihara mereka Tuhan. Pastikan bahwa Tuhan hidup di dalam kehidupan mereka. Izinkan mujizat Tuhan ini juga terjadi kepada mereka di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk para orang-orang tua kami. Kami berdoa untuk Bapak Poniju. Kami berdoa untuk Ibu Meni. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Samson. Kami berdoa juga Tuhan pada saat ini untuk Ibu Ngadini. Bahkan juga untuk yang lain-lain yang kami tidak sebutkan satu persatu, yang sudah lanjut usia. Bapa di sorga, Engkau kunjungi mereka, Engkau berkati mereka. Bila perlu Tuhan menggendong mereka, jauhkan mara bahaya, izinkan sukacita damai sejahtera surgawi bersama-sama dengan mereka, dan mereka memandang Yesus nanti yang penuh belas kasihan pada mereka. Dan mereka boleh bersyukur, berterima kasih, dan berbahagia di hari-hari sepuh mereka. Kami berdoa untuk anak-anak mereka, supaya mereka juga memperhatikan, waspada, bukan takut, tapi harus waspada menjaga orang tuanya, agar orang tuanya tak boleh sehat dan semangat menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada mereka semuanya. Kami bersyukur juga Tuhan untuk kehidupan keluarga besar gereja kami pada saat ini. Walaupun kami hanya beribadah melalui secara online, tapi kuat kuasa Roh Kudus-Mu menolong segenap jemaat-Mu untuk bertumbuh di dalam iman mereka. Ternyata gedung gereja tidak mempengaruhi Tuhan. Ada atau tidak ada gedung gereja, bagi kami sama saja, karena Allah kami itu roh dan kebenaran, dan kami boleh beribadah di dalam roh dan kebenaran, dan berkat Tuhan melimpah kepada kami masing-masing dimanapun kami berada. Pada akhirnya tetap kami selalu berdoa untuk saudara-saudara kami, umat muslim pada saat ini, Tuhan yang sedang berada dalam bulan Ramadan, yang sebentar lagi akan merayakan hari raya mereka, Bapa di sorga, Idul Fitri. Kami berdoa supaya Tuhan tolong mereka, berikan kegembiraan kepada mereka juga. Walaupun mereka harus menjaga protokol kesehatan yang ada, izinkan mereka tak boleh menikmati kegembiraan tersebut. Hati mereka semakin hati yang dikuasai oleh roh Allah sendiri, sehingga keberadaan mereka tak boleh mendatangkan damai sejahtera bagi mereka, bagi keluarga mereka, bagi lingkungan mereka, bahkan bagi negara kami Indonesia ini. Kami tak berdoa untuk presiden kami, wakil presiden dan jajarannya semuanya, pengambil kebijakan. Tuhan urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hanya kebijakan yang benar yang berasal pada Allah yang boleh terjadi. Tuhan berikan kekuatan juga pada kesehatan kepada mereka untuk boleh memimpin negara kami secara baik. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, saya mengajak jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Baik, sebagai warga Mennonite, mari kita ucapkan bersama-sama komitmen pemuritan. Kami bersaksi
bahwa tidak seorang pun dapat mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Baik, selanjutnya kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Akhirnya saudara sekalian, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa